Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur suhu ruang. Aku pakai yang ukuran sedang. 180 gram gula pasir atau setara dengan 13 sendok makan. Untuk takaran sendoknya seperti ini. 1 sendok teh SP dan setengah sendok teh vanili cair. Kemudian mixer bertahap mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak. Di sini total waktu mixernya kurang lebih selama 7 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah ini setelah 7 menit adonan aku mixer, adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Yang ditandai dengan jika mixer dimatikan meninggalkan jejak seperti ini, artinya sudah cukup ya. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku pakai segitiga biru, untuk takaran sendoknya kurang lebih sekitar 13 sendok makan. Untuk adonan kering seperti biasa ya, jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergumpal. Masukkan 10 gram susu bubuk atau setara dengan 1 sendok makan dan setengah sendok teh baking powder. Kalau sudah, tambahkan 1 bungkus santan instan. Kemudian aduk terlebih dahulu agar bahan keringnya tidak berhamburan. Baru dimixer dengan kecepatan paling rendah asal cukup tercampur rata saja. Di sini aku mixer kurang lebih selama 30 detik saja agar adonannya tidak overmix. Kalau sudah, masukkan 120 ml minyak goreng atau setara dengan kurang lebih setengah gelas pada umumnya. Lanjut aduk-aduk cukup dengan spatula dengan teknik aduk balik, lakukan pelan-pelan saja agar adonannya tidak turun. Pastikan adonannya benar-benar tercampur rata, tidak ada minyak atau bahan yang mengendap di dasar adonan agar adonannya tidak pantat. Nah setelah adonan benar-benar tercampur rata, tekstur adonannya nanti akan lembut dan kental seperti ini. Nah ini sudah cukup, adonan kita sisihkan dahulu ya. Oke, kalau sudah, berikutnya di sini sudah aku siapkan 3 mangkok seperti ini. Kita akan bagi adonannya menjadi 3 bagian. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Untuk setiap bagian kurang lebih sekitar 250 gram atau bisa dikira-kira asal sama rata saja ya. Kemudian tambahkan pewarna makanan. Untuk yang pertama kita beri warna ungu. Masukkan 2 tetes aja agar warnanya lebih soft. Untuk warna yang kedua, gunakan 3 tetes warna merah rose. Dan untuk warna yang ketiga, aku beri pewarna makanan warna putih. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, untuk warna putih aku ganti dengan warna biru ya teman-teman. Di sini aku tambahkan cukup 2 tetes aja. Nah, hasilnya seperti ini, warnanya lebih soft ya teman-teman. Adonan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini sudah aku siapkan loyang berukuran 18 cm dengan tinggi 7 cm seperti ini. Kita olesi bagian bawah dengan margarin tipis-tipis. Kemudian tutup dengan kertas roti. Lalu olesi kembali dengan margarin tipis-tipis. Kalau sudah, tuang adonan warna ungu. Kemudian ratakan dengan spatula dan lidi tusuk sate. Boleh dihentak-hentakan sesekali untuk mengeluarkan gelembung udaranya. Lalu ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya di sini sudah aku panaskan kukusannya dan ini sudah mendidih ya teman-teman. Sekarang kita masukkan loyang berisi adonan ke kukusan. Kita kukus kuenya selama 5 menit. Untuk tutup kukusan yang rata, tutup kukusan jangan lupa dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Setelah 5 menit, buka tutup kukusannya. Sekarang kita tuang adonan berwarna merah muda. Kemudian ratakan dengan spatula. Kalau sudah, kita tutup, lalu kukus lagi dengan api sedang cenderung kecil selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, tuang adonan warna biru, lalu ratakan lagi dengan spatula. Pastikan sampai benar-benar rata agar hasil kuenya jadi cantik. Kalau sudah, tutup lagi, kita kukus lagi dengan api sedang cenderung kecil. Kali ini kita kukus kurang lebih selama 25 menit atau sampai matang.
Nah teman-teman, ini setelah 25 menit adonan kita kukus, buka tutup kukusannya. Lalu kita tes tusuk seperti ini. Jika tidak ada adonan yang menempel, artinya kue kita sudah matang ya. Matikan kompornya, angkat, lalu sisihkan. Saat masih hangat, kita sisir pinggiran kuenya. Kemudian kita balik dan lepaskan dari cetakan. Jangan lupa buang kertas rotinya. Lalu biarkan kuenya dingin dan set agar mudah dipotong-potong ya. Teman-teman, ini setelah kuenya dingin, kita akan potong pinggiran-pinggiran kuenya agar terlihat cantik dan rapi. Kalau sudah, kita akan potong kuenya jadi 3 bagian yang sama rata, tapi di sini akan aku potong sepertiga bagian terlebih dahulu. Nah, seperti ini hasilnya cantik ya. Kemudian satu bagian ini akan kita potong lagi kecil-kecil menjadi 8 bagian. Oke, kita lihat hasilnya setelah dipotong ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kuenya empuk dan lembut banget. Perpaduan warnanya juga cantik sekali. Kemudian agar lebih menarik, untuk ide jualan kita kemas dengan plastik OPP one set dengan ukuran 6x20 cm. Lalu tambahkan stiker thank you di atasnya. Nah, jadi cantik ya teman-teman. Oke teman-teman, bolu lapis 3 warna akhirnya sudah selesai kita buat. Bikinnya sangat mudah, hasilnya juga cantik, perpaduan warnanya cocok sekali. Selain untuk ide jualan, kue ini juga cocok banget untuk isian snack box atau untuk sekedar cemilan. Dengan modal bahan kurang lebih Rp22.400, untuk satu adonan menghasilkan 24 pieces kue, jual persatuan Rp2.000. Atau bisa dijual Rp45.000 per box, atau sesuaikan dengan modal masing-masing daerah aja ya. Dan untuk rasa, kita akan coba cicipi sama-sama ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kuenya super lembut dan empuk. Bismillah, aku cicipi ya. Selain empuk dan lembut, ini juga manisnya pas dan gak seret di tenggorokan. Ini enak banget. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur suhu ruang, 210 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan, setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi, 1 sendok teh cake emulsifier, di sini saya pakai SP, teman-teman bisa pakai TPM atau Ovalet ya. Kemudian mixer dengan kecepatan sedang kurang lebih selama 1 menit sampai adonannya tercampur rata. Kalau sudah, kemudian masukkan bertahap kurang lebih 250 ml santan. Kita masukkan sambil di mixer seperti ini, mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 10 menit sampai adonannya jadi mengembang. Oh ya, untuk santannya saya peroleh dari 1 saset santan instan 60 ml yang ditambah air hingga 250 ml. Setelah santan masuk semua dan ini sudah kurang lebih 10 menitan, adonannya sudah mengembang seperti ini. Ini sudah cukup. Kita matikan dulu mixernya. Lanjut masukkan 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kita masukkan bertahap sambil diayak seperti ini agar tidak ada bahan yang bergumpal. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh garam. Nah kalau sudah, adonan kita mixer lagi kembali dengan kecepatan rendah asal cukup tercampur rata saja. Di sini aku mixer kurang lebih selama 30 detik agar adonannya tidak turun. Kalau sudah, aduk lagi adonannya menggunakan spatula. Gunakan teknik aduk balik seperti ini. Lakukan pelan-pelan saja ya. Pastikan semua adonannya benar-benar tercampur rata, tidak ada bahan yang mengendap di dasar adonan. Oh ya, di tahap ini aku tidak menggunakan minyak maupun mentega cair ya. Aku cukup menggunakan larutan santan di awal video tadi. Nah, kira-kira hasil adonannya seperti ini, lembut dan kental. Oke, selanjutnya adonan akan kita bagi menjadi 4 bagian sama rata. Nah, seperti ini.
Untuk bagian pertama, aku tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna biru, 3 tetes pewarna makanan merah cabai, 1-2 tetes pewarna makanan warna kuning muda, dan terakhir aku tambahkan pasta coklat. Nah, setelah semua diaduk rata dan warnanya sudah sesuai keinginan kita, masing-masing adonan akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah saat memasukkan ke cetakan. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, ini kita sisihkan dahulu ya. Lanjut, di sini sudah aku siapkan tin wall plastik food grade tahan panas seperti ini. Aku pakai yang ukuran 120 ml ya. Kemudian langsung aja tuang adonannya ke dalam tin wall. Tuang cukup separuh dari tin wallnya aja. Untuk satu warna ini aku bagi menjadi 6 cup tin wall ya. Jadi nanti hasilnya jadi 24 cup. Nah, di tahap ini sebaiknya teman-teman sudah panaskan kukusannya agar nanti bisa langsung siap kukus ya. Teman-teman, adonan sudah masuk semua ke cetakan. Jangan lupa sebelum dikukus hentak-hentakan dulu adonannya agar gelembung udaranya bisa keluar. Nah, ini kukusannya sudah mendidih teman-teman. Masukkan satu persatu, kukus adonannya dengan api sedang kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini untuk adonan yang mengantri insya Allah aman ya. Dan setelah 15 menit adonan kita kukus, hasilnya bisa dilihat cantik sekali ya teman-teman. Kuenya mengembang sempurna. Angkat satu persatu kuenya, kemudian sisihkan. Lalu kita kukus sisa adonan berikutnya sampai matang. Sambil menunggu kuenya dingin, siapkan wadah, masukkan 1 batang keju oles Bridi atau setara dengan 160 gram, 1 saset susu kental manis, dan ini saya juga pakai 3 sendok makan whipped cream bubuk yang tadi sudah aku campur dengan 60 ml air, kemudian diaduk-aduk. Dan terakhir masukkan 100 ml susu full cream cair, lalu mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya jadi halus dan lembut. Nah teman-teman, adonan cream cheese kita sudah jadi ya. Selanjutnya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini agar lebih mudah memasukkannya ke cetakan. Oke, lanjut ya teman-teman. Setelah bolu sudah dingin, langkah berikutnya tahap pemberian topping. Caranya cukup semprotkan cream cheese-nya ke atas permukaan kue bolunya. Kemudian hentak-hentakan kuenya agar cream cheese-nya meleleh dan rata seperti ini ya. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Kalau sudah, jangan lupa tambahkan parutan keju di atasnya agar rasanya lebih ngeju. Nah, seperti ini teman-teman, bolu mininya sudah jadi. Jangan lupa tambahkan permen bunga atau potongan buah ceri. Cakep banget ya. Cocok banget untuk isian snack box mewah. Ini sudah bisa langsung dikonsumsi atau disimpan di kulkas, bisa tahan 2-4 hari. Tapi kali ini aku mau cicipi langsung aja agar rasa lumer dari cream cheese-nya lebih terasa. Bismillah, aku cicipi ya. Bolunya lembut banget dan cream cheese-nya Masya Allah enak, creamy dan lumer banget. Teman-teman harus coba juga, pasti ketagihan. Nah teman-teman, akhirnya resep bolu mini cream cheese sudah selesai kita buat. Bikinnya mudah, bahan-bahannya murah dan rasanya juga enak banget. Meski hanya dari 2 butir telur tapi hasilnya jadi banyak. Cocok untuk isian snack box, ide jualan kekinian atau cemilan di rumah. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, bisa juga pakai vanili bubuk ya, dan 1 sendok teh cake emulsifier, di sini saya pakai SP. Teman-teman bisa juga pakai TPM atau ovalet. Kemudian mixer dengan kecepatan bertahap, mulai dari kecepatan rendah dulu sampai gulanya larut dan tercampur rata. Kemudian setelah gula larut, kita naikkan speednya. Kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang, kental dan berjejak.
Di sini total aku mixer kurang lebih selama 7 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Setelah 7 menit kita mixer, bisa dilihat ya teman-teman, adonannya berjejak seperti itu. Nah, ini sudah cukup ya, kita matikan mixernya. Lanjut sambil diayak, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita aduk, cukup menggunakan spatula seperti ini. Aduk dengan teknik aduk balik. Lakukan pelan-pelan saja sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, berikutnya masukkan 1 bungkus santan instan 65 ml, 100 ml minyak goreng, masukkan setengah sendok teh atau secukupnya pasta pandan, dan 1 tetes pewarna makanan warna kuning muda agar warna yang dihasilkan lebih cerah ya. Kita aduk lagi kembali dengan spatula, masih seperti di awal, kita pakai teknik aduk balik seperti ini. Lakukan pelan-pelan saja agar adonannya tidak turun ya. Pastikan warnanya tercampur merata dan tidak ada adonan atau minyak yang masih mengendap di bagian bawah. Nah, untuk adonan yang bagus hasilnya kental dan membentuk lipatan seperti pita. Nah, seperti ini sudah cukup, kita sisihkan dahulu. Lanjut siapkan cetakan puding mini klasik seperti ini. Jangan lupa olesi bagian dalamnya dengan minyak tipis-tipis agar tidak lengket ya. Kemudian tuang adonannya ke dalam cetakan, kita isi cukup 3/4 bagian saja karena nanti kuenya akan mengembang. Oh ya, sebaiknya adonan dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya, agar lebih mudah saat memasukkannya ke cetakan. Setelah semua kita isi, hasilnya jadi 15 cetakan. Jangan lupa sebelum dikukus kita hentak-hentakan cetakannya agar udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar dan hasil kuenya tidak bolong-bolong. Nah, di tahap ini sebaiknya teman-teman sudah panaskan kukusannya ya. Oke, setelah kukusan benar-benar mendidih, masukkan satu persatu kuenya. Kita kukus dengan api sedang kurang lebih selama 25 menit atau sampai matang. Dan ini setelah 25 menit kita kukus, hasilnya cantik sekali ya teman-teman, mengembang sempurna. Angkat satu persatu dan sisihkan. Nah, ini mumpung masih panas, kita akan keluarkan kuenya dari cetakan. Caranya cukup tekan-tekan aja cetakannya seperti ini. Kemudian sedikit dihentak-hentakan. Nah, seperti ini. Nah, ini mudah lepas ya. Dan untuk kemasannya aku pakai tray Mika mooncake bulat atau Mika mochi seperti ini. Untuk link pembeliannya nanti aku sematkan di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, sambil menunggu kuenya dingin, kita akan buat lelehan cream cheese-nya terlebih dahulu. Di atas kompor yang belum menyala, siapkan pan, masukkan 1 butir kuning telur, 60 gram gula pasir, 25 gram tepung maizena, dan 200 ml susu full cream cair. Kemudian aduk-aduk sampai bahannya larut dan tercampur rata. Selanjutnya masukkan 160 gram atau 1 bungkus keju oles. Kemudian nyalakan api kompornya, kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Setelah adonan mulai mengental, tambahkan 25 gram margarin. Kita masak lagi sambil diaduk-aduk sampai adonannya jadi tercampur rata dan meletup-letup. Nah, untuk tekstur adonannya halus dan lembut ya. Nah, kalau sudah, matikan kompornya, angkat lalu pindahkan ke mangkok. Nah, setelah uap panasnya hilang, tutup dengan plastik agar adonannya tidak berkulit. Lalu sisihkan dan biarkan sampai suhu ruang baru akan kita gunakan. Nah teman-teman, ini setelah adonan cream cheese dingin, buka tutup plastiknya, kemudian aduk-aduk lagi dengan spatula agar adonannya jadi lembut lagi. Oke, kalau sudah kita sisihkan dahulu. Nah, di wadah yang berbeda masukkan 100 gram whipped cream bubuk, 200 ml air es atau air dingin. Nah, untuk air esnya wajib ya teman-teman. Lanjut kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan whipped cream jadi kaku. Kita masukkan adonan cream cheese ke dalam mangkok whipped cream.
Kemudian kita campur dan mixer lagi sampai adonannya jadi tercampur rata dan bertekstur lembut. Nah, ini sudah cukup. Lalu aduk adonan cream cheese-nya dengan spatula untuk memastikan sudah benar-benar tercampur rata. Dan selanjutnya adonan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini hasilnya, dapat 2 plastik seperti ini ya. Langkah berikutnya, ambil satu kuenya, kemudian isi lubang bagian tengah kue dengan cream cheese sampai melebar ke bagian atas. Nah, di sini lelehan krimnya kita tarik ke pinggiran kue untuk membentuk lelehannya. Kemudian hentak-hentakan kuenya agar hasilnya cantik. Kalau sudah, untuk topping tambahannya di sini kebetulan aku punya saus karamel. Untuk resep cara pembuatan saus karamelnya nanti resepnya aku spill di kolom deskripsi aja ya. Kemudian untuk topping keju parutnya juga sama ya teman-teman, bentuk cream cheese-nya seperti lelehan. Lalu hentak-hentakan. Dan terakhir tambahkan parutan keju secukupnya. Lalu tambahkan juga potongan daun pandan agar lebih manis. Kue bolu pandan dengan cream cheese leleh sudah selesai kita buat. Bikinnya mudah, resepnya juga anti gagal. Cocok untuk ide jualan, isian snack box, atau bisa juga untuk sekedar cemilan. Resep lengkap dan saran harga jual nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, dari tampilannya saja sangat cantik. Kuenya sangat empuk dan lembut, isian krimnya melimpah dan meleleh. Bismillah, aku cicipi ya. Masya Allah, ini enak banget, super wangi, lembut, dan ngeju. Perpaduan yang cocok sekali. Teman-teman wajib coba ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pertama-tama kita akan buat mochinya terlebih dahulu. Siapkan teflon, masukkan 100 gram tepung ketan putih, 15 gram tepung maizena, 20 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus, kemudian aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Tambahkan 20 gram margarin, kemudian masukkan 150 ml air, aduk-aduk kembali sampai larut dan tercampur rata. Oh ya, di sini aku juga tambahkan setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi. Kemudian baru nyalakan kompornya, masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya mengental, matang, dan kalis. Nah, kalau dikira-kira sudah matang atau adonan mochi sudah bening dan kalis, ini sudah cukup, matikan kompornya, pindahkan mochinya ke alas kerja. Kemudian saat masih panas seperti ini, uleni langsung aja sampai mochinya jadi lentur. Nah, kalau sudah lentur seperti ini, sudah cukup, bulat-bulatkan, lalu bagi adonannya menjadi 12 bagian. Nah, untuk masing-masing bulatan kurang lebih sekitar 23 gram. Nah, kalau semua sudah dibagi rata dan dibulat-bulatkan, mochinya kita pindahkan ke box tertutup, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Siapkan wadah berbeda, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 10 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, kemudian aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, masukkan 150 ml susu cair dingin. Oh ya, di sini aku nggak pakai telur ya teman-teman. Masukkan secara bertahap saja sambil diaduk-aduk. Di sini aku ganti uleni dengan tangan aja ya agar lebih mudah tercampur rata. Setelah dikira-kira adonannya pas dan menggumpal, masukkan 3 gram garam halus, 20 gram margarin, uleni lagi dengan tangan sampai adonannya jadi setengah kalis. Nah, seperti ini, kemudian mixer dengan kecepatan bertahap, mulai dari kecepatan rendah, meningkat ke kecepatan sedang di level 3, kurang lebih selama 14 menit sampai adonannya jadi kalis elastis.
Nah, tanda adonan kalis elastis adalah jika adonan dilebarkan seperti ini tidak mudah robek, tandanya sudah kalis elastis ya. Nah, ini sudah cukup. Adonan kita bulat-bulatkan, kemudian pindahkan ke alas kerja. Bagi adonannya menjadi 3 bagian yang sama rata. Untuk setiap bagian kurang lebih sekitar 160 gram. Kemudian ambil satu bagian, tambahkan 1-2 tetes pasta pandan. Kemudian kita mixer lagi sebentar dengan kecepatan rendah sampai warnanya jadi tercampur rata dan menyatu. Nah, seperti ini, lalu sisihkan. Kemudian untuk adonan kedua, tambahkan 1-2 tetes pasta stroberi, mixer dengan kecepatan rendah sampai warnanya menyatu dan merata. Nah, seperti ini juga kita sisihkan ya. Lalu untuk adonan ketiga, kita akan tambahkan 1-2 tetes pasta pandan. Nah, kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai warnanya menyatu dan merata. Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya. Kemudian tutup dengan kain bersih, kita diamkan selama kurang lebih 20 menit. Nah, teman-teman, ini setelah 20 menit adonan sudah mengembang. Ambil satu adonan, bebas ya. Kita kembiskan adonannya sambil diuleni sebentar. Lalu bulat-bulatkan lagi. Nah, ini adonannya akan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Untuk setiap bagian kurang lebih 40 gram. Bulat-bulatkan adonannya sambil dipadat-padatkan dan dicubit-cubit. Lalu rounding sampai bulat mulus. Di sini aku juga pakai bantuan cetakan donat seperti ini ya, karena hasilnya benar-benar jadi bulat mulus ya. Dan lakukan ke semua adonan sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman, hasilnya kira-kira seperti ini, jadi 12 bulatan. Tutup lagi dengan kain bersih, kita istirahatkan lagi kurang lebih selama 15 menit. Oke, sambil menunggu adonan diistirahatkan, siapkan mangkok kecil, masukkan kurang lebih 75 gram atau separuh dari 1 bungkus keju oles. Kemudian tambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Lalu aduk-aduk sampai lembut dan tercampur rata. Oh ya, di sini aku juga tambahkan 1 tetes pasta pandan agar rasanya jadi wangi pandan ya. Tapi ini opsional ya teman-teman. Nah, setelah lembut dan tercampur rata, isian keju kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, untuk isiannya, selain menggunakan saus keju pandan, di sini aku juga pakai selai stroberi dan coklat batang yang sudah aku potong-potong kotak seperti ini ya. Nah, teman-teman, ini setelah 15 menit adonannya sudah setengah mengembang ya. Siapkan juga mochi yang tadi kita sisihkan. Kalau sudah, ambil 1 bulatan rotinya. Kemudian pipihkan dengan rolling pin. Nah, seperti ini. Berikutnya, ambil 1 bulatan mochinya. Pipihkan juga dengan rolling pin. Lalu isi mochinya dengan 1 coklat batang. Tutup isiannya. Lalu rapat-rapatkan agar tidak bocor. Kemudian letakkan di atas adonan roti. Bungkus dan rapat-rapatkan. Cubit-cubit agar tidak bocor. Kemudian bulat-bulatkan. Nah, seperti ini. Lalu simpan di atas loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti. Lanjut, untuk roti mochi pandan keju, ambil 1 bulatan roti warna hijau. Pipihkan dengan rolling pin seperti di video. Kalau sudah, ambil 1 bulatan mochinya. Pipihkan lagi dengan rolling pin, kemudian beri isian saus keju pandan. Lalu tutup isiannya. Di sini kita bulat-bulatkan dulu untuk memastikan isiannya tidak bocor ya. Baru letakkan di atas adonan roti, kemudian tutup, cubit-cubit sampai benar-benar rapat dan bulat-bulatkan sebentar. Nah, kalau sudah, letakkan rotinya di atas loyang. Dan untuk roti rasa stroberi juga sama ya. Di sini kita isi dengan selai stroberi. Untuk isiannya teman-teman boleh gunakan isian apapun ya, sesuaikan selera masing-masing aja. Dan untuk 1 loyang ini aku isi dengan 4 bulatan roti. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, kalau semua rotinya sudah selesai kita cetak,
Kemudian tutup lagi dengan kain bersih, kita akan proofing rotinya kurang lebih selama 90 menit. Nah, untuk adonan yang pertama kita cetak, setelah 90 menit kita akan oven terlebih dahulu ya. Sebelum di oven, di sini rotinya aku taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Kemudian beri motif dengan menggunakan pisau yang tajam atau silet yang baru. Untuk caranya, teman-teman bisa lihat di video ya. Nah, seperti ini hasilnya dan ini langsung akan kita oven. Sebelumnya, ovennya di sini sudah aku panaskan kurang lebih selama 15 menit agar panasnya benar-benar stabil. Kemudian baru masukkan rotinya, kita oven dengan suhu 150 derajat Celcius kurang lebih selama 15 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, di 10 menit pertama, oven di api atas bawah. Kemudian di menit yang kelima, oven dengan api bawah saja agar bagian permukaan roti tetap cantik ya. Nah teman-teman, ini setelah 15 menit. Oke, kita lihat hasilnya ya. Wah, rotinya cantik sekali. Kemudian alasi dengan paper cup roti dengan diameter 8 cm seperti ini. Lalu kemas dengan plastik OPP motif seperti ini, gunakan ukuran 11 x 11 cm ya. Nah teman-teman, roti mochi dengan 3 varian rasa sudah selesai kita buat. Hasilnya cantik, gemoy meski tanpa tambahan telur sama sekali. Bisa dilihat ya teman-teman, ini lembut banget, lentur dan lumer. Perpaduan antara roti yang empuk dan mochi yang lentur, ditambah isian keju pandan yang lembut. Masya Allah, ini enak banget. Nah, gimana teman-teman? Bikinnya mudah dan resepnya juga murah dan anti gagal. Jadi cocok banget untuk ide jualan atau bisa untuk sekedar teman ngopi atau ngeteh di sore hari. Jadi nggak usah beli lagi ya, lebih sehat dan murah. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!